Everyone! The tomb is open. He's alive! Shalom semuanya, berjumpa bersama kami di acara podcast Via Dolorosa diselenggarakan oleh Panitia Natal dan Paskah Gereja Torah Jemaat Gunung Putri Bogor. Bersama saya Malayaki Franklin Bulo dan salah satu narasumber kita, tua-tua di jemaat kita, orang tua jemaat kita, ada Opa Petrus. Dan kalau saya sapa dengan kasih, Opa, bagaimana kabar? Puji Tuhan baik. Puji Tuhan baik. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kita boleh berbincang bersama-sama dengan Opa untuk membahas seputar tentang perayaan Kamis Putih menurut perspektif Gereja Toraja pada edisi yang pertama ini. Ada banyak hal yang akan kita perbincangkan selama beberapa menit ke depan, tapi yang intinya adalah kita akan membahas bagaimana perayaan Kamis Putih dalam lingkup Gereja Toraja, khususnya di Jemaat Gunung Putri. Sedikit informasi bagi kita semua, perayaan Kamis Putih adalah perayaan gerejawi yang sudah diadopsi oleh Gereja Toraja selama beberapa tahun ke belakang, dan di Jemaat Gunung Putri sendiri kita merayakan perayaan Kamis Putih sudah sekitar 6-7 tahun ke belakang. Kamis Putih dirayakan untuk mengingat malam terakhir di mana Tuhan kita Yesus Kristus ditangkap untuk kemudian mengalami penderitaan, disalib, dan kemudian bangkit di hari yang ketiga. Di hari Kamis 2000 tahun yang lalu itu kita mengingat bahwa Tuhan mengadakan perjamuan terakhir bersama dengan murid-muridnya. Kemudian juga dia membasuh kaki para murid-muridnya, yang di situ kita melihat bagaimana kesederhanaan dari kemuliaan Allah hadir dalam dunia, sampai pada akhirnya dia rela untuk mati, dan puncaknya dia bangkit di hari Paskah. Dan kita akan berbincang tentang Kamis Putih pada hari ini bersama dengan Opa Petrus selama beberapa menit ke depan. Jadi Opa, hari ini kita akan banyak berbicara tentang perayaan Kamis Putih dalam gereja kita. Mungkin juga akan menyinggung sedikit-sedikit tentang perayaan Paskah di gereja kita. Dan karena itu kami undang Opa, kami sapa Opa dengan kasih untuk boleh bercerita bersama-sama dengan kita di pertemuan atau edisi yang pertama ini. Opa kan sudah berapa lama Opa di Jemaat Gunung Putri? Kalau menurut sejarahnya itu sudah 17 tahun jadi jemaat, ya. Jadi puji Tuhan bahwa pertumbuhan pelayanan di lingkup Jemaat Gunung Putri itu betul-betul dengan rencana Tuhan yang luar biasa indahnya, sehingga pada saat ini kita berada di Jemaat Gunung Putri dengan suatu pelayanan yang, ya kalau saya bilang ya memang secara signifikan, dan itu kita syukuri karena memang kita harus pahami bahwa apapun dimanapun yang namanya estafet itu pasti ada. Jadi begitu juga di Gunung Putri terjadi sesuatu perjalanan pelayanan, dan saat ini ya sangat luar biasa, sangat indahnya pelayanan yang dilakukan oleh Jemaat Gunung Putri. Tentu itu sesuai dengan rencana Tuhan. Begitu kurang lebih. Ya, jadi Opa sudah mengikuti umur gereja kita, sudah 17 tahun bergereja di sini. Bahkan jauh sebelum itu Opalah yang menggagas bersama dengan orang tua kita yang lainnya untuk kemudian gereja ini menjadi satu jemaat tersendiri. Jadi puji Tuhan, Tuhan memakai hambanya Opa Petrus untuk mendatangkan berkat
bagi berdirinya gereja kita di Gunung Putri ini. Opa, sebelum kita masuk lebih jauh tentang perayaan Kamis Putih, kita tahu bahwa Kamis Putih ini kan bagian dari siklus Paskah ya kalau dalam kalender gerejawi kita, di mana kita merayakan Minggu-Minggu Sengsara selama kurang lebih 5 minggu, kemudian masuk ke Minggu Palmarum, ada perayaan Kamis Putih, ada perayaan Jumat Agung, ada perayaan Sabtu Sunyi, dan puncaknya adalah yang pasti akan kita rayakan dengan sukacita adalah perayaan Paskah. Nah, apa yang Opa sangat-sangat rindukan dalam perayaan Paskah di jemaat kita di Gunung Putri ini? Ini adalah tahun ketiga semenjak kita merayakan Paskah dalam kondisi pandemi. Tahun 2020 kita mulai Paskah pertama dalam kondisi pandemi, 2021, dan tentu dengan kehendak Tuhan juga 2022 ini kita masih rayakan dalam kondisi pandemi. Apa yang menjadi kerinduan Opa bagi perayaan Paskah kita tahun ini? Mungkin juga harapan Opa berkaitan dengan perayaan Paskah sebelum pandemi. Apa yang ingin Opa rasakan hadir lagi di gereja ini dalam perayaan Paskah di tahun 2022 ini, Opa? Terima kasih. Jadi perayaan gerejawi termasuk perayaan Paskah ini di dalam suasana COVID pandemi ini yang kurang lebih sudah 2 tahun, tetapi yang namanya kalau kaitannya ke perayaan gerejawi, semangat daripada jemaat itu tetap luar biasa. Nah, adapun di sana sini ketentuan baik dari pemerintah sekarang itu memang ada pembatasan di dalam perayaan di dalam kegiatan. Nah, terutama ya secara kumpul-kumpul itu memang dibatasi, dan kita memang terkadang merayakan lewat virtual di rumah, tetapi tidak mengurangi yang namanya semangat daripada setiap jemaat untuk ikut merayakan hari raya gerejawi, hari Paskah. Mungkin itu. Jadi tentu ya bersama dengan Opa tadi, harapan yang sama dari kita dan dari Opa tadi, kerinduannya bahwa sukacita iman kita, sukacita Paskah kita yang besar, yang betul-betul luar biasa sebelum pandemi, mudah-mudahan tahun ini kembali lagi ke jemaat kita ya, Opa ya. Tentu ada pembatasan, tapi jangan sampai sukacita itu hilang dari jemaat. Ya, saya pikir memang demikian. Apapun yang terjadi di dalam masyarakat dan bangsa ini, tetapi yang namanya iman percaya yang ada di dalam diri kita itu tidak pernah padam untuk merayakan yang namanya hari raya gerejawi, ya, termasuk Paskah dan Natal nanti. Ya, mudah-mudahan kita imani bersama keinginan Opa supaya Paskah tahun ini jemaat Gunung Putri benar-benar luar biasa meriah, meskipun ada penyesuaian di sana dan sini ya. Juga Opa, kita tahu bahwa Paskah tahun ini selain karena pandemi, ada satu hal yang berbeda di jemaat kita. Kita tahu bahwa beberapa waktu yang lalu kekasih Allah, hambanya Pendeta Enarso Dedi Tenggo dipanggil dari jemaat kita, seorang pendeta jemaat yang baik di jemaat kita, dan bagaimana jemaat harus bisa bertahan dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi pandemi, lalu kondisi ketiadaan pendeta jemaat, tetapi juga harus menyambut perayaan Paskah. Opa melihatnya seperti apa? Kami lihatnya begini, bahwa tentu semua yang terjadi di dalam jemaat, di dalam diri kita, itu adalah rencana Tuhan yang indah, rencana Tuhan yang baik.
Jadi sehingga pendeta jemaat dalam hal ini pendeta Didi Tinggo yang dipanggil Tuhan di tengah-tengah jemaat, tentu itu adalah rencana Tuhan. Jadi sehingga jemaat tentu tidak akan tinggal tinggal diem untuk hal-hal yang melakukan pelayanan, termasuk melaksanakan hari gerejawi. Dan saya pikir untuk hamba Tuhan di dalam jemaat Gunung Putri sendiri ada beberapa hamba Tuhan yang ada yang untuk sementara mungkin itu bisa dimanfaatkan untuk mengisi kekosongan oleh pendeta atau hamba Tuhan yang ada di Gunung Putri. Dan oleh panitia tentu itu sudah dipikirkan. Di sana ada pendeta Emeritus Damaris dan juga ada pendeta Ibu Parintak, dan masih banyak lagi pendeta-pendeta lain yang dapat bisa mengisi sambil menunggu pendeta jemaat yang baru yang sementara diproses oleh sinode. Jadi oleh jemaat sendiri tentu itu hal-hal yang tidak mengganggu, tidak tidak sampai membuat pelayan di sini bisa terhenti. Jadi saya yakinnya bahwa jemaat Gunung Putri pasti dengan sukacita tetap dalam dalam pelaksanaan pelayanan ini betul-betul terlaksana dengan baik. Harapan Opa, harapan kita juga jangan sampai sukacita Paskahnya jadi kendor begitu ya Opa ya. Ya, tetap betul, harus betul. ada sukacita dan kehidupan kita terus berlanjut, tetapi pekerjaan Tuhan, pelayanan kita di ladang Tuhan tetap harus berjalan begitu ya Opa ya. Ya, betul sekali. Saya pikir itu di sekitar jemaat kita itu luar biasa soal iman, soal pelayanan itu sampai detik ini sangat-sangat baik, dan tentunya semuanya itu terlaksana oleh karena pimpinan Tuhan. Jadi tentunya Tuhan itu bisa melihat lubuk hati kita yang terdalam, bagaimana jemaat Gunung Putri itu menjalankan pelayanan itu dengan baik. Ya, amin Opa. Harapan kita pelayanan tetap berlanjut, sukacita ada, tetapi sukacita akan kebangkitan Kristus tetap harus kita rayakan bersama-sama. Nah Opa, yang inti dari pembicaraan kita atau obrolan kita pada sesi ini juga adalah tentang perayaan Kamis Putih nih Opa. Bagaimana Opa sebagai seorang jemaat, kita di awal kita sudah membahas bahwa Kamis Putih adalah suatu perayaan untuk merayakan malam sebelum Tuhan Yesus ditangkap untuk kemudian mengalami penderitaan. Ada banyak prosesi di situ, ada banyak ritual yang kita rayakan seperti pembasuhan kaki dan sebagainya. Opa sebagai jemaat, sebagai tua jemaat, bagaimana melihatnya untuk seremoni itu dimaknai oleh jemaat? Bagaimana Opa melihat? Ya, saya pikir itu sudah berapa kali kita laksanakan
yang namanya Kamis Putih. Walaupun di Gunung Putri atau di Gereja Toraja sendiri itu mungkin 6-7 tahun belakangan ini dilaksanakan. Tetapi makna daripada Kamis Putih itu betul-betul terimani oleh setiap jemaat, setiap majelis untuk melaksanakan hal-hal yang menyangkut dengan Kamis Putih. Jadi saya pikir saya harapkan ya ke depan itu jangan sampai Kamis Putih itu menjadi kendor atau tidak dilaksanakan, tetapi kian terlaksana dengan baik. Jadi saya pikir Kamis Putih itu salah satu momen yang penting yang perlu kita laksanakan, dan hal itu sudah beberapa kali Kamis Putih kita lakukan sesuai dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan. Mungkin itu. Jadi harapan Opa tadi supaya kita laksanakan tahun ke tahun penuh dengan ritual seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Tetapi yang paling penting adalah maknanya bisa sampai ke jemaat, begitu ya Opa ya? Ya, betul. Jadi itu yang paling penting, bahwa maknanya itu tentunya itu betul-betul tumbuh dari hati kita, dari iman kita yang sebenarnya. Jadi pelaksanaan Kamis Putih itu ya satu ritual yang sangat baik, sangat indah di dalam perjalanan yang Tuhan Yesus sudah laksanakan. Jadi ini salah satu contoh yang Tuhan Yesus berikan kepada kita, bagaimana ya seorang Tuhan Yesus yang mau turun, yang mau membasuh kaki murid-muridnya dan orang-orang sekitarnya. Tadi menarik sekali bagian Opa mengatakan gimana kita mengenang Tuhan Allah yang Maha Besar itu datang menjadi manusia lalu mau mencuci kaki seorang yang hina seperti kita dan para rasulnya. Itu pesan yang mau disampaikan kepada jemaat untuk memaknai tentang Kamis Putih, begitu ya Opa ya. Tapi kalau Opa sendiri secara pribadi untuk diri Opa sendiri, Opa melihat Kamis Putih itu untuk personal Opa sendiri seperti apa, lalu kenapa kita harus merayakannya setiap tahun, harus mengulang-ulangnya setiap tahun? Mungkin ini hal yang penting bagi saya pribadi, karena saya garis bawahi bahwa jangan sampai saya ini cuma melakukan itu secara mungkin dilihat dari luarnya, tetapi yang saya mohon bagi diri saya sendiri agar betul-betul ritual Kamis Putih ini saya laksanakan, saya lakukan sesuai dengan iman, bukan saya buat-buat, tapi saya laksanakan secara iman. Dan ke depan agar kita semua dalam hal melaksanakan Kamis Putih ini tidak cuma dipertontonkan, tetapi ya harus betul-betul diimani secara baik, karena itu intinya. Kalau kita tidak imani, sama aja ya kita ini cuman memperlihatkan sesuatu hal-hal yang ya
action lah. Extend aja ya. Ya, mungkin itu. Jadi harapan Opa dan pandangan Opa secara pribadi supaya tahun ke tahun kita mengulang Kamis Putih itu bukan hanya sekedar ritual saja Opa ya. Jadi penuh dengan makna. Jadi ritual itu tidak menjadi kosong nilai. Jadi buat kita semua, buat Eki juga. Ini nih peringatan dari Opa nih. Supaya kalau kita melakukan ritual-ritual Kamis Putih termasuk pembasuhan kaki, artinya ritualnya penting karena itu kan ekspresi iman ya, tapi hati, menyiapkan hati yang penuh dengan iman itu seperti apa juga harus kita perhatikan, karena kalau cuman basuh-basuh kaki kita ciprat-cipratan kaki di rumah saya nggak perlu betul. Nah, main air di rumah juga bisa. Itu harapan Allah untuk semangat supaya kita lebih mempersiapkan hati kita. Artinya kita bawa diri kita, tapi hatinya jangan sampai tertinggal di rumah. Jadi sepaket ya, apa hati dengan badan dua-duanya berangkat ke gereja. Kalau Opa melihat tadi, Opa juga menyinggung tentang kerendahan hati Tuhan untuk mencuci kaki para muridnya, para muridnya. Secara praktis nih Opa, untuk kehidupan sehari-hari, bentuk kesederhanaan itu bisa kita tampilkan di dalam bentuk apa Opa? Ya tentu yang namanya apa yang ditampilkan oleh Tuhan Yesus secara kesederhanaan terhadap murid-muridnya, terhadap siapapun. Ya, artinya di sini satu contoh soal yang harus kita sebagai manusia melihat itu dan kita melakukan di dalam hidup kita terhadap sesama kita, sesama manusia, agar jangan kita hanya melihat kepada tentu orang-orang tertentu saja, tetapi siapapun di sekitar kita yang namanya manusia sama, artinya di hadapan Tuhan. Dan kemudian tentu itu bagi kita harus lihat itu dan kita juga harus lakukan. Ya tentu penuh harapan supaya itu kita lakukan secara iman, dengan iman kita yang betul-betul tulus. Ya mungkin itu yang saya coba itu. Bagian iman yang tulus, Eki garis bawahi, iman yang tulus yang menuntun kita untuk merayakan Kamis Putih dengan benar dan sempurna. Luar biasa apa yang dikatakan oleh Opa Petrus tadi, dan saya tinggal menambahkan beberapa hal tentang pemahaman masalah Kamis Putih ini. Ya, jadi Kakak Eki, pertama saya katakan bahwa Kamis Putih ini biasa juga kita sebut Kamis Suci. Dan hari Kamis ini adalah hari sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih ini bertepatan dengan awal masa Prapaskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama. Tujuan dari kisah ini adalah untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Jadi itu sesungguhnya dasar dari Paskah Yahudi. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan ke-10 tula kepada orang Mesir, dan terakhir adalah tula ke-10, yaitu setiap anak sulung mati, dan itu peristiwa yang sangat mengerikan bagi orang Mesir. Jadi peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Nah, selanjutnya Kakak Eki, bahwa sebagai orang Yahudi, Yesus dan murid-muridnya memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan
perjamuan malam dengan roti tidak beragi. Dan juga penyembelian anak domba Paskah di Bait Suci. Nah, perayaan Paskah ini sendiri dimulai sejak matahari terbenam. Karena dalam sistem kalender Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam. Jadi itu Kakak Iki yang penting. Tetapi terhitung mulai sejak terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore berikutnya. Atau tepatnya hari Kamis sore jam 6 sampai hari Jumat sore jam 6. Itu adalah masa Paskah Yahudi. Itu berarti bahwa peristiwa dalam Kamis Putih sesungguhnya berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Nah, dalam Kamis Putih, Kakak Iki, kita memperingati beberapa hal. Itulah yang dihayati oleh Gereja Toraja. Ya, pertama, bahwa peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Itu yang kita pahami sebagai Gereja Toraja dan mengaplikasikannya dalam seluruh kehidupan kita. Yang kedua adalah kisah pembasuhan kaki yang dilakukan oleh Yesus kepada murid-muridnya sebagai simbol perendahan diri Yesus. Ya, dan ini hal yang sangat luar biasa. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada Tuhan yang dihormatinya. Nah, bayangkan bahwa Yesus mengambil posisi seorang hamba pada saat itu. Makna yang ketiga bagi kita, bahwa kita memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lain lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus anak domba Allah ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah sesungguhnya ya Kakak Eki, melanjutkan apa yang dikatakan Opa Petrus tadi, bahwa Kamis Putih ini sangat kaya dengan makna dan sangat besar dengan beberapa pengertian. Sesuai dengan namanya, maka bagi kita Gereja Toraja, warna yang digunakan adalah warna putih sebagai simbol dari kemurnian, kesucian, dan terang yang tak terpadamkan, serta menjadi sebuah kebenaran mutlak. Ya mungkin demikian Kakak Eki, terima kasih. Sebetulnya masih banyak pertanyaan yang ingin kita tanyakan, tapi karena keterbatasan waktu kita, Opa, untuk menutup obrolan kita di edisi yang pertama ini, tadi Opa mengatakan kita harus memperlakukan sesama kita semuanya tetap kecuali dengan sama. Nah, kalau begitu kita harus bisa tanda kutip membasuh kaki sesama kita, melayani sesama kita dengan penuh sukacita dan dengan iman yang penuh begitu apa. Karena itu saya harapkan kesempatan kali ini Opa bisa memberi pesan secara langsung untuk jemaat kita, yang para pendengar podcast kita untuk mempersiapkan iman yang sungguh-sungguh untuk menyambut Kamis Putih dan kemudian Paskah. Silakan Opa. Ya, tentunya saya secara pribadi apa yang telah diperlihatkan oleh Tuhan Yesus terhadap
murid-muridnya dengan kerendahan hati mau untuk turun ke bawah untuk melakukan sesuatu ritual yang betul-betul bagi siapapun yang namanya manusia, siapapun, Tuhan Yesus itu dengan segala kerendahan hati melakukan hal-hal yang mungkin yang terbaik, ya, sesuai dengan tentu apa yang Tuhan Yesus sudah diindikan oleh Tuhan sendiri. Jadi dalam hal ini tentu bagi kita sebagai manusia mau enggak, tetapi kalau harapan kita supaya apa yang Tuhan Yesus sudah perbuat dengan segala kesederhanaan dapat dilakukan, ya tentunya kita sebagai manusia, apalagi sebagai jemaat, agar kita dapat mencontoh apa yang Tuhan Yesus lakukan dengan segala kerendahan hati. Nah, mungkin itu yang ya memang tidak mudah sebagai manusia. Tentu terkadang kita memilih-milih apa yang kita harus lakukan, tapi kita bisa bayangkan, kadang kan Tuhan Yesus sendiri mau turun dengan segala kemuliaannya untuk melakukan segala hal-hal yang sederhana, yang betul-betul dapat dilakukan dengan hal-hal yang sangat-sangat sederhana dan tidak memandang siapapun yang harus basuh kakinya. Jadi mungkin itu yang secara pribadi, ya. Dan ya tentunya masing-masing kita sebagai jemaat tentu sudah lebih memahami itu, dan harapan saya ke depan setiap event-event Kamis Putih kita dapat lakukan dengan lebih baik dan dapat kita laksanakan dengan baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Menarik sekali tadi pesan Opa bagi kita semua pada bagian eksekutif. Kata mau enggaknya itu bagi kita sekarang jadi pertanyaan nih, selama beberapa hari ke depan untuk menyambut Kamis Putih, mau enggak kita untuk menyambut sesama kita tanpa memandang siapa dia, statusnya apa, latar belakangnya bagaimana, dengan penuh iman dan sukacita membasuh kaki, melayani sesama kita dengan tanpa melihat apa yang mereka miliki atau latar belakang mereka seperti apa. Menarik sekali perbincangan kita dengan Opa Petrus pada edisi yang pertama kali ini. Sayangnya Opa, waktu kita juga terbatas untuk berbicara. Tapi lain kali kita ngobrol lagi ya Opa. Baik, terima kasih. Dengan segala kerendahan hati, di sana sini Opa ini banyak kekurangan, terlebih di dalam mengimani pelayanan. Opa ini banyak kekurangan, tetapi marilah kita melihatnya itu sebagai sesuatu yang tentunya sebagai manusia itu wajar, ya, karena di sana sini kekurangan itu bisa saja terjadi. Jadi sekali lagi mohon maaf atas segala perbincangan yang kita lakukan. Ya,
banyak hal-hal yang tidak sesuai yang Opa sampaikan di sini. Tapi pada intinya Kamis Putih ini dan Paskah ini tentu bukan hal yang baru, tetapi itu setiap tahun kita lakukan, kita laksanakan perayaannya dengan sukacita dan baik. Ya, mungkin itu. Dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada Opa. Walaupun ini tentu sana sini banyak kekurangan dan mungkin kesalahan-kesalahan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Terima kasih banyak Opa, ini peran yang sangat menarik dengan Opa. Lain kali kita ada kesempatan pasti kita berbincang lagi Opa di podcast ini. Dan kita akan berjumpa lagi di podcast edisi-edisi berikutnya sepanjang menyambut Paskah di Jumat kita ini. Saya harap kita semua tetap semangat dan antusias untuk terus menyaksikan podcast ini di pembahasan-pembahasan yang akan datang. Ada banyak perbincangan menarik dengan narasumber yang menarik lainnya dan saya harapkan kita mengikuti dengan seksama. Terakhir, edisi kali ini izinkan Eki sebagai pemandu jalannya podcast pada edisi kali ini menutup dengan pantun. Dengan sebuah pantun. Eki coba bacakan sebuah pantun ya. Beli semangka di Pulau Jawa, dibeli Opa di pasar pagi. Jangan sedih, jangan kecewa. Kita akan berjumpa lagi. Kita akan berjumpa lagi di edisi berikutnya di podcast Via Dolorosa. Jalan salib Tuhanku, jalan salib hidup. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Puji. Halo guys, gimana nih tadi obrolannya Opa Petrus sama Eki? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, sekarang kita mau ngumumin tentang lomba-lomba yang akan dilaksanakan di Prapaskah dan ibadah Paskah nanti. Ada apa aja sih, No? Oke, lombanya itu ada 3. Yang pertama itu ada berpacu dalam kidung yang dilaksanakan tanggal 10 April dan finalnya setelah ibadah Paskah tanggal 17 April. Yang kedua itu ada vokal grup secara video online. Juri kita yang pertama itu ada Ibu Alfrida Panggalo dan kedua itu ada Bapak Mindian Banting dan Kak Ivan Sopacua. Nah, yang terakhir itu ada lomba kuis Paskah yang akan diikuti oleh seluruh jemaat di penghujung acara Paskah tanggal 17 April nanti. Kuisnya itu ada apa aja sih, Ra? Ya, isi kuisnya itu bisa dari obrolan podcast ini, bahan pembacaan saat ibadah Paskah nanti, dan fakta-fakta tentang Paskah lainnya. Wah, berarti kita harus simak bener-bener nih isi podcast ini, Ra. Iya, Nino. Untuk detailnya akan di-share di grup Gereja Toraja Jemaat Gunung Putri dan terus di-update di podcast-podcast berikutnya. Itulah informasi dari kami. Sampai jumpa di acara selanjutnya. Dadah.